Oke, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya di Bang Jo Story. Oke, ini pagi ini lagi lihat kegiatan pengambilan bambu untuk pasang jaring pinggir jalan. Ya, ini kami udah ngambil kemarin dari sana, dimuat panjangnya 4 meter lebih, ada yang lebih juga. Tapi sebenarnya yang pasti 4 meter aja dan harus tua. Nanti saya tunjukkan gimana cara tahu mana bambu tua, bambu muda, ciri-cirinya. Ini ada supirnya di belakang kita nih. Dadah dulu Pak supir. Dadah. Sebelum kita lanjut ke sini, jangan lupa di komen dan subscribe semua. Oke, ikut. Terus pertama ini ada yang punya ya. Pertama ini yang punya orang, kami bilang Sidak Laman atau orang kampung kita lah, Dayak Jelai ya tadi. Orang Dayak Sungai Jelai, makanya dibilang Dayak Jelai. Jadi ngambil ladang dia. Jadi ini kan sawit, ini sawit inti. Nah, sebelahnya tuh ada inklapan kalau kami bilang, atau ladang masyarakat. Jadi nanti kita ngambil sana. Yuk kita lihat lokasi pengambilan. Sama itu karyawan saya tuh lepas baju tuh. Tadi kena pulutnya tuh, makanya gatel bajunya gatel. Kayak dilepaskan ya. Yuk kita lihat lokasinya yuk. Lanjut ya. Jadi ini kita di kebun inti ya. Ini kebun inti. Di sekitar itu kalau kami bilang bahasanya juga peringgan atau pinggir hutan. Jadi nanti ada perbatasan antara sawit inti, kebun atau PT dengan masyarakat. Ya. Nah, sekarang nih kita udah sampai ke lokasi pengambilan bambu ya. Lokasinya nih mulai dari sana, itu masih luas ini tuh, mulai dari pinggir-pinggir itu ke sana sampai sana. Jadi saya tunjukkan ciri-ciri mana sih bambu tua sama mana bambu muda. Ayo kita mendekat. Oke, kita sini aja deh ya. Ini ada dua jenis nih, bambu muda sama bambu tua. Yang pertama saya kasih tahu, bambu muda itu ini ya, bisa mendekat. Nah ini ya, ini bambu muda. Yang pertama dia masih kelihatan hijau dan masih bersih, dia masih hijau atau biru, kebiruan gitu ya, dan belum ada bercak-bercaknya. Nih ini muda ya. Terus ininya masih nutup dia, apa namanya, ada pelindung-pelindungnya ini ada pelindung-pelindungnya, masih nutup dia dan masih banyak bulunya. Nah kalau yang bambu tua
Bambu tua tuh yang kayak gini. Ini udah lumayan tua. Oke, kelihatan. Nah, perbedaannya ini dia kayak model apa ya, bilang tuh panu-panuan gitu, bercak-bercak putih ya. Habis itu sampai sini pun udah tua sekali. Nah, kita ngambilnya dari bawah aja, dari bawah, potong 4 meter, bawa keluar, dilangsir di luar tadi tuh, karena mobil nggak bisa masuk ya. Kalau yang ini nggak perlu diambil karena masih muda. Nanti kalau kita pasang, kita tanam di tanah itu buat pasang jari pinggir jalan, jadinya cepat meleot dia. Pertama cepat meleot, habis itu gampang patah, kena angin aja roboh ya. Kalau yang ini dia tahan lah, 6 bulan pun tahan ini. Jadi 6 bulan masih bisa kita pakai berapa kali kan gitu. Ini yang bambu tua, ini yang muda. Tadi udah ya. Nah, ada juga nih bambu, kalau kami bilang bambu pulut, itu untuk lemang. Nah, lemang itu makanan khas daerah di tempat kami. Jadi terbuat dari beras ketan, naroknya tuh di dalam bambu. Nah, kalau mau tahu bambu lemang seperti apa, yuk ikut lagi. Ini lokasi pengambilan tadi ya, kemarin. Nah, kalau bambu lemang ini contohnya ya. Kenapa beda? Bedanya tadi ya, yang pertama bambunya ini ruasnya tuh panjang-panjang. Tadi yang di sana pendek-pendek, lupa ngasih tahu ya. Ini ruasnya panjang-panjang ya, ruas. Suku, kami bilang suku, kami bilang ruas. Nih, ini sama ini panjang, ini sama ini pun panjang. Tuh, dari sini ke sini panjang kan, sampai dalam juga itu panjang-panjang dia. Dan dia tipis. Kalau kita belah, nah inilah contohnya. Nih, ada yang patah. Nah, tipis. Seperti itu. Itu juga tuh, itu bagus lagi tuh, hijau. Nah, kan? Bagus lagi tuh, panjang-panjang ruasnya. Ini bambu untuk lemang. Caranya gimana? Ya, caranya adalah ini, gimana ya? Ini aja deh. Ini dipotong segini. Disisakan ruasnya, ya kan? Dipotong. Habis itu bagus lagi pakai gergaji ya, biar rapi. Habis itu ini dipotong juga, tapi ini di bawah ruas. Dipotong. Habis dipotong, nanti dia dilapisin pakai daun pisang ya. Daun pisangnya digulung, dimasukin. Nah, setelah itu kita pakai beras ketan. Beras ketan yang udah dikasih santan ya, itu udah ada racikannya. Habis itu dimasukin ke situ. Nah, setelah itu dibakar, dibara ya, sampai dia matang ya. Setelah matang diangkat, dibelah deh, dibelah bambunya dan lemangnya, bisa dipotong-potong sesuai ukuran. Oke, itu aja. Kita lanjut lagi ke sana. Yuk. Oke, tadi kan sudah ya saya tunjukkan gimana proses pengambilan bambu dan mana bambu tua, bambu muda, perbedaannya ya. Itu aja mungkin dari saya. Selebihnya, oke, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa terus tonton di video saya dan subscribe-nya. Mohon dukungannya ya. Oke, itu aja kegiatan kita hari ini. Salam dari Bang Jo. Semangat pagi.